Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja beserta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga beliau serta sahabat beliau. Perkenalkan, saya Deva Novriana Putri dari Universitas Serambi Mekah, Fakultas Agama Islam, Pendidikan Agama Islam, dengan MPM 2212010033. Sini akan membahas beberapa persoalan dari 8 kelompok pada mata kuliah pengembangan kurikulum. Nah, jadi tujuan saya membuat video ini untuk melengkapi tugas akhir semester saya pada MK pengembangan kurikulum. Nah, di sini ada 8 kelompok dengan judul yang berbeda-beda, di mana dalam satu kelompok itu memiliki 3 pertanyaan, yang nantinya pertanyaan itu akan saya jawab melalui video ini. Nah, pada kelompok pertama itu dengan judul faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kurikulum. Di sini untuk soal pertama itu ada apa saja faktor yang harus diperhatikan dalam pengembangan kurikulum pada pendidikan SD. Di sini saya akan menjawab ada 3 faktor yang harus kita perhatikan dalam pengembangan kurikulum. Bukan hanya di SD saja, yaitu yang pertama ada perguruan tinggi, yang kedua ada masyarakat, dan yang ketiga adalah sistem nilai. Nah, soal yang nomor 2 dari kelompok pertama itu ada pertanyaan apa saja penghambat dalam mengembangkan kurikulum, atau apa penghambat dalam pengembangan kurikulum. Nah, di sini saya akan menjawab penghambat dalam pengembangan kurikulum itu ada pertama ketidakpastian guru, atau kurang bekerjanya seorang guru dan kurang pelatihan kepada guru dalam hal kurikulum tersebut. Terus ada kurangnya sarana prasarana serta sistem pembelajaran yang kurang optimal. Soal terakhir atau soal yang ketiga dalam kelompok pertama itu ada pertanyaan apakah ada faktor yang dapat menentukan keberhasilan suatu kurikulum. Nah, di sini faktor dari keberhasilan kurikulum dipengaruhi oleh kepemimpinan kepala sekolah yang baik, guru, aktivitas peserta didik, fasilitas dan sumber belajar komite sekolah, sehingga dengan adanya itu dapat mencapai keberhasilan dalam pengembangan kurikulum. Nah, pada kelompok 2 itu dengan judul komponen pengembangan kurikulum. Di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan yang pertama atau soal yang pertama itu apa saja komponen dalam pengembangan kurikulum. Di sini saya akan menjawab, komponen-komponen utama dalam pengembangan kurikulum itu ada tujuan, bahan ajar, strategi mengajar, media mengajar, dan yang terakhir evaluasi dalam pengajaran. Untuk soal selanjutnya dalam kelompok 2 itu ada soal apa yang terjadi jika komponen kurikulum tidak berkaitan. Jawabannya adalah, apabila salah satu komponen tidak berkaitan, maka sistem kurikulum secara keseluruhan pun akan terganggu. Maka kurikulum tidak akan efektif jika isi dan komponen kurikulum tidak jelas. Nah, untuk soal ketiga dalam kelompok 2 itu ada soal atau pertanyaan, mengapa komponen pengembangan kurikulum itu sangat penting? Nah, kenapa pengembangan komponen itu sangat penting? Karena melalui tujuan, materi proses, dan evaluasi dapat dikendalikan untuk kepentingan mencapai tujuan kurikulum yang dimaksud. Selanjutnya ada kelompok 3 dengan judulnya landasan pengembangan kurikulum. Di sini ada 3 pertanyaan juga atau 3 soal. Di mana soal yang pertama itu apa saja landasan yang harus dipertimbangkan atau yang diperhatikan dalam pengembangan kurikulum. Nah, di sini landasan yang harus kita perhatikan dalam pengembangan kurikulum itu ada landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosiologis, dan landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, untuk soal yang kedua pada kelompok ketiga itu ada pertanyaan
Apa yang terjadi jika dalam pengembangan kurikulum tidak memperhatikan landasan? Nah, di sini saya akan menjawab, jika tidak memperhatikan landasan, akan mudah terombang-ambing dan yang akan dipertaruhkan adalah manusia atau peserta didik yang dihasilkan oleh pendidikan itu sendiri. Jadi kalau tidak ada landasan pengembangan kurikulum, maka terombang-ambing, tidak ada tujuan, tidak ada arahan dalam pengembangan tersebut atau dalam pengajaran untuk peserta didik. Nah, untuk soal yang ketiga dari kelompok 3, itu ada persoalan atau pertanyaan menjelaskan tentang mengapa perkembangan masyarakat menjadi salah satu landasan dalam pengembangan kurikulum. Coba jelaskan. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Karena peserta didik berasal dari masyarakat. Selain itu, merupakan usaha mempersiapkan peserta didik untuk terjun ke lingkungan masyarakat. Dengan pendidikan kita, tidak mengharapkan muncul manusia-manusia menjadi terasing dan dari lingkungan masyarakatnya. Justru, melalui pendidikan diharapkan dapat lebih mengerti dan mampu membangun kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, tujuan, isi maupun proses pendidikan harus disesuaikan dengan ketentuan, kondisi, karakter, kekayaan, dan perkembangan yang ada di masyarakat itu sendiri. Untuk kelompok yang selanjutnya atau kelompok 4, itu dengan judul model pengembangan kurikulum. Di sini ada 3 pertanyaan juga. Yang pertama, itu ada pertanyaan apa saja model-model pengembangan kurikulum menurut para ahli. Nah, di sini ada 8 model pengembangan kurikulum menurut para ahli. Yang pertama ada model de administratif, model de grassroots, model bekas sistem, model de demonstration, model taba intertet, model reger, model sistematik. Yang terakhir ada model emergent teknial. Untuk soal kedua dari kelompok 4, itu ada pertanyaan, mengapa dalam pengembangan kurikulum perlu adanya model pengembangan kurikulum? Di sini saya akan menjawab, melalui adanya pengembangan kurikulum, maka dapat digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan kurikulum atau acuan untuk memahami penerapan kurikulum itu sendiri. Soal ketiga pada kelompok 4, itu ada pertanyaan, apa saja yang melatar belakangi munculnya pengembangan kurikulum? Pengembangan kurikulum tidak lepas dari berbagai aspek yang mempengaruhinya, seperti cara berpikir, sistem nilai, di mana sistem nilai ini seperti nilai moral, keagamaan, politik, budaya, dan sosial. Selain itu, proses pengembangan, kebutuhan peserta didik, kebutuhan masyarakat, maupun arah program pendidikan. Selanjutnya kita akan masuk pada kelompok 5, yang dimana kelompok 5 itu mempunyai judul langkah-langkah pengembangan kurikulum. Di sini juga ada 3 pertanyaan yang nantinya saya akan jawab masing-masing pertanyaan tersebut. Nah, pada pertanyaan pertama di kelompok 5 itu ada pertanyaan atau soal apa langkah pertama yang harus kita lakukan dalam pengembangan kurikulum. Nah, langkah yang pertama dalam pengembangan kurikulum itu adalah menganalisis kebutuhan. Analisis kebutuhan dapat dilakukan dengan mempengaruhi 3 hal, yaitu kebutuhan siswa, tuntutan masyarakat atau dunia kerja, dan harapan-harapan dari pemerintah. Selanjutnya, soal yang kedua daripada kelompok 5, itu ada pertanyaan, apa langkah yang paling penting dalam pengembangan kurikulum? Nah, ada beberapa langkah yang paling penting dalam pengembangan kurikulum. Di antaranya adalah pertama perumusan tujuan, menentukan isi, memilih kegiatan, dan merumuskan evaluasi. Pada soal yang ketiga dari kelompok 5 itu ada pertanyaan, apa saja yang kita butuhkan dalam analisis kebutuhan? Yang kita butuhkan dalam analisis kebutuhan itu mengidentifikasi kebutuhan belajar dan mengajar, mengumpulkan data melalui survei, wawancara atau observasi, menganalisis kebutuhan peserta didik dan standar nasional atau internasional. Nah, di kelompok selanjutnya itu ada kelompok 6 yang dimana berjudul prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Di sini juga akan ada 3 pertanyaan yang nanti akan saya jawab masing-masing pertanyaan tersebut. Untuk pertanyaan yang pertama dari kelompok 6 itu apa saja prinsip dalam pengembangan kurikulum? Nah, pada dasarnya prinsip pengembangan kurikulum itu ada 2,
Yang pertama ada prinsip umum dan prinsip khusus. Di mana prinsip umum adalah harus merelevansi, fleksibel, kontinuitas, efektivitas, dan praktis. Soal yang kedua dari kelompok 6 itu, apa yang akan terjadi jika salah satu prinsip kurikulum tidak digunakan dalam proses pengembangan kurikulum? Nah, apabila prinsip tidak dilaksanakan dalam kurikulum yang nyata, maka potensi yang dimiliki anak tersebut tidak akan berkembang sebagai potensi yang diperlakukan dalam pelaksanaan tugas dan kehidupan. Soal yang ketiga dari kelompok 6 itu ada pertanyaan, mengapa dalam pengembangan kurikulum atau mengembangkan kurikulum perlu memperhatikan prinsip pengembangan kurikulum? Nah, kenapa? Nah, karena agar pengembangan kurikulum yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan pendidikan nasional. Kelompok selanjutnya itu ada kelompok 7 dengan judul pengembangan kurikulum untuk pendidikan karakter dan etika. Di sini juga akan ada mempunyai 3 soal yang nanti saya akan jawab persoalan tersebut. Soal yang pertama ada apa yang dimaksud dengan pengembangan kurikulum pendidikan karakter? Pendidikan karakter adalah beranjak dari problem karakter yang dihadapi sehingga dirasa perlu mengintegrasikan nilai-nilai karakter ke dalam seluruh komponen pendidikan. Untuk soal yang kedua dari kelompok 7 itu apa yang dimaksud dengan pengembangan kurikulum pendidikan etika? Nah, yang dimaksud dengan pendidikan etika adalah proses merancang, menyusun, mengimplementasikan program pendidikan yang bertujuan untuk mengajarkan nilai-nilai moral kepada peserta didik. Nah, untuk persoalan yang ketiga atau soal yang ketiga dari kelompok 7 itu ada pertanyaan, apa tujuan utama dari pengembangan kurikulum pendidikan karakter dan etika? Di mana tujuan utamanya adalah untuk membantu siswa mengembangkan nilai-nilai moral yang positif sehingga mereka dapat menjadi individu yang bertanggung jawab, berintegrasi, dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Nah, untuk kelompok selanjutnya adalah itu kelompok terakhir, kelompok 8. Di sini dengan judul pendekatan pengembangan kurikulum. Di sini juga akan mempunyai 3 pertanyaan nantinya yang saya akan menjawab satu persatu. Untuk soal yang pertama, pertanyaan yang pertama itu ada pendekatan apa yang paling umum digunakan dalam pengembangan kurikulum? Di sini ada pendekatan rekonstruksionisme konservatif, di mana maksudnya adalah peningkatan kualitas hidup suatu masyarakat dengan mencari solusi terhadap masalah-masalah yang paling mendesak mereka hadapi nantinya. Selanjutnya, soal nomor 2 dari kelompok terakhir, itu ada pertanyaan, mengapa guru harus memahami pendekatan pengembangan kurikulum? Kenapa? Karena kurikulum merupakan seperangkat aturan dan rencana mengenai tujuan, isi, dan materi pembelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman kegiatan pembelajaran. Nah, untuk soal yang ketiga dari kelompok 8 atau soal yang terakhir, itu ada pertanyaan, apa yang dimaksud dengan pendekatan kurikulum? Mungkin orang banyak bertanya kan? Yang dimaksud dengan pendekatan kurikulum adalah metode atau strategi yang digunakan untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kurikulum pendidikan. Nah, alhamdulillah saya sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari masing-masing kelompok, yang mana di sini ada 8 kelompok, masing-masing mempunyai 3 persoalan. Terima kasih bagi sudah mendengarkan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Saya Deva Novriana Putri dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Serambi Mekah Banda Aceh. Pamit undur diri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.